Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kami sampaikan kepada teman-teman Badan Anggaran bahwa tadi saya, Pak Amin dan Pak Amri sudah melakukan rapat badan musyawarah untuk menjadwalkan kegiatan rapat banggar dalam agenda usulan mendahului anggaran oleh Pemprov terhadap yang namanya antisipasi yang namanya virus corona. Dan alhamdulillah para anggota badan musyawarah setuju hari ini untuk dijadwalkan dimasukkan dalam agenda bamus tentang masalah yang kita usulkan. Kami persilakan kepada Bapak Wakil Gubernur untuk menyampaikan tentang permasalahan yang hasil dibahas oleh Forkominda, termasuk juga nanti penjelasan daripada Bapak Dinas Kesehatan bahwa kondisi real Bangka Belitung ini seperti apa terhadap permasalahan corona. Pertama, dalam kesempatan ini kami menyampaikan apresiasi tinggi kami atas respon cepat daripada Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menyikapi surat yang kami sampaikan mengenai masalah yang berkaitan dengan upaya pencegahan penyebaran corona kepada dari Gubernur kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pertama sekali kami ingin menggambarkan mengenai masalah gambaran situasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada saat ini adalah tidak jauh berkembang dengan kemarin. Masyarakat yang terpantau terindikasi corona itu ini ada 7 orang dan kemudian 2 orangnya ada ternyata negatif dan sisanya masih sedang dalam pencermatan. Kemudian juga pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah menetapkan 2 rumah sakit yang didasarkan kepada SK Kementerian Kesehatan, yaitu Rumah Sakit Depati Amda dan juga masih di Yudhoyono untuk di Belitung. Kemudian dengan SK Gubernur ini ditunjuk lagi adalah Rumah Sakit Soekarno, RSUD Soekarno, RSUD Eko Maulana, RSUD Setiras Aswan Bangka Barat, dan adalah RSUD Bangka Selatan. Rencana aksi yang disiapkan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pertama adalah pedoman tentang pelaksanaan sosial distansi di masing-masing sektor. Kemudian menindaklanjuti protokol kesehatan, komunikasi, pengawasan perbatasan, area pendidikan, area publik, transportasi dan duduk dalam bentuk perbuk, instruksi gubernur dan surat edaran. Kemudian penetapan status daerah disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah. Kalau misalnya dari Dinas BPBD mengatakan bahwa karena pada saat ini di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum ada yang dinyatakan dia terindikasi dia ada mengidap itu virus corona ini, maka pada saat ini kita masih dalam posisi siaga. Dari secara gamblang Pak Wagub sudah menjelaskan bahwa alhamdulillah untuk saat ini kondisi penyebaran virus tersebut bisa terkendalikan di Bangka Belitung dan dikategorikan dalam keadaan masih baik-baik saja. Begitu Pak ya? Oke. Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Wagub atau siapapun nanti untuk langsung menyampaikan usulan daripada anggaran yang dipersiapkan untuk mengatasi dalam penyebaran virus ini, termasuk juga usulan dari sumber dana mana saja yang kita alihkan. Saya akan menjabarkan secara ringkas tentang item-item yang sudah diusulkan atau yang disusun oleh tim TAPD untuk pembiayaan anggaran penanganan COVID-19 ini. Untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, anggaran yang kami susun hanya berlangsung untuk 2 bulan. Jadi terhitung pada tanggal 29 Maret sampai 29 Mei. Ini kita lihat. Jadi kalau dari pusat itu 3 bulan karena mereka sudah berlangsung dari Februari, sementara kita sudah baru berlangsung Maret, jadi kita hitung
29 Maret sampai 29 Mei karena dipersilahkan untuk memperpanjang. Kemudian yang kedua, bahwa penggunaan dana oleh pemerintah provinsi kontrak itu, kami menggunakan dana DID. Jadi ini kita gunakan dana DID. Jadi kita menggunakan untuk belanja langsung dari anggaran ini sebesar kurang lebih yang disiapkan oleh Dinas Kesehatan 19,086, dan seterusnya. Kemudian untuk anggaran operasional Sekretariat Gugus Tugas COVID-19 ini 2,848 M. Dengan demikian total secara keseluruhan 21 miliar 934 juta 650.844 rupiah. Ini total secara keseluruhan. Ketua Bangga dan Bapak Anggota Bangga. Jadi untuk di bidang kesehatan yang sudah disampaikan rencana-rencananya dari Dinas Kesehatan, jumlah totalnya adalah 19,08 miliar. Jadi yang anggaran yang agak besar, yang cukup besar yang dirinci oleh Dinas Kesehatan dalam belanja ini adalah untuk belanja desinfektan sekitar 2,085 miliar. Kemudian yang cukup besar lagi adalah belanja alat kerja, belanja alat penyemprot desinfektan. Itu totalnya di sana ada 8,7 miliar. Kemudian yang cukup besar lagi adalah jasa klaim kesehatan. Itu untuk satu paketnya ada 3,4 miliar. Kemudian belanja lagi. Nah ini untuk perjalanan kita apabila diperlukan nanti ke Belitung atau ke kabupaten kota yang memerlukan penganggaran, jumlahnya ada 3,75 miliar. Kemudian yang besar lagi adalah terkait dengan belanja penyemprotan desinfektan ke seluruh sekolah, ke seluruh tempat ibadah, itu yang berjumlah total 3,1 miliar. Itu mungkin anggaran yang cukup besar dalam bidang kesehatan yang dirinci oleh Dinas Kesehatan melalui APBD melalui anggaran perubahan 2020. Yang akan kita gunakan dalam anggaran ini adalah untuk alat pelindung diri ini yang cukup besar, itu mencapai 7 miliar 594 juta. Untuk cairan desinfeksi itu 2 miliar 85 juta. Untuk masker 780 juta. Untuk kantong mayat 25 juta. Klaim biaya pasien ini 3 miliar. Biaya petugas desinfeksi ini termasuk sosialisasi, termasuk perjalanannya itu 3,7 M. Dan biaya makan bagi petugas itu 471 juta. Terima kasih. Silakan Pak Ardi. Habis itu silakan dari teman anggota ya. Saya sebetulnya hari ini sudah ditawarkan oleh DAPD yang mana yang akan ditunda. Jadi tidak bisa kita nanti baru kita pikirkan apa yang akan ditunda. Jadi supaya kita benar tahu mana yang akan ditunda. Karena semua ini akan dimasukkan di APBD perubahan. Ya kan? Jangan sampai nanti pada saat APBD perubahan ya kan timbul pertanyaan lagi. Ya kan? Itu Pak Peri. Jadi dari 43 M untuk alokasi 20 M, maka mana yang disepakati itu kita tunda. Sisa 21 M yang mana di situ. Yang kedua, sesuai dengan surat dari BNPB bahwasanya waktu dalam 3 bulan. Ya. Kita untuk 2 bulan. Saya lihat peruntukan 22 miliar ini salah satunya adalah untuk petugas lapangan. Padahal teman-teman kesehatan kita, saya yakin mereka sudah bekerja sebelum ini. Ambil contoh pada saat mereka tackle suspek kemarin. Bagaimana dengan insentifnya mereka ya? Lakukan kemarin. Tidak fair juga kalau kita hanya memperhitungkan setelah ini kita anggarkan. Maka perlu juga kita pikirkan kepada mereka yang sudah bekerja kemarin. Ini perlu, ya kan? kecuali
ada sudah dibayarkan lewat nomor TPP atau gitu kan. Enggak, mereka sudah bekerja Pak Gugup kemarin kan, kok orang yang baru kerja sudah insentif, kami yang sudah seperti kemarin tidak. Nah ini kan yang kita pikirkan. Saya lihat di sini di poin tidak ada untuk insentifnya perawat, dokter, nggak ada nih Pak. Iya kan? Ini kan gimana kondisinya nih? Padahal mereka yang berada di lapangan yang harus standby di rumah sakit gitu kan. Ini kan petugas lapangan yang orangnya belum tahu kita siapa. Ya kan? Ya, sebentar dulu Pak Dir. Setuju Pak. Iya. Saya bukan, nggak ada pesan Pak Dir ya? Nggak ada kan? Nggak ada. Tapi saya lihat cek ini. Kita memang betul ingin mendapatkan keterlibatan banyak stakeholder, ya kan? Namun pastinya yang mesti kita perhitungkan itu staf kita dulu yang sudah yang berada di garis depan. Yang garis depan itu ya dia yang standby di ruangan itu nunggu. Dan mereka juga akan terisolasi, betul kan? Terisolir pada saat ada pasien masuk itu. Ya kan? Satu sisi beban kepada keluarga, ini gara-gara ya kan ego di situ. Saya menyarankan lihat perkembangan data itu, kemudian kita bisa memprediksi, kita menyiapkan anggaran untuk berapa lama, ya, sehingga kemudian jangan sampai nanti kita berubah lagi kan repot, ya. Kalau lebih kemudian nggak kita gunakan semua itu nggak ada masalah buat kita gitu. Nanti bisa kita antisipasi ke depan. Itu pertama dari si waktu. Jadi jangan sampai kita anggap remeh hal ini. Yang kedua terkait dengan pencegahannya, saya melihat dari pos-pos anggaran kita kurang menganggarkan terkait dengan bagaimana mengatasi mobilitas masyarakat, penduduk segala macam. Ya, dan padahal kan kita tahu mata rantai utamanya itu di situ. Ya, mata rantai utamanya. Ya, ini beberapa kawan baru pulang DL, masuk dari pintu gerbang bandara sana itu pemeriksaan kita, pengendaliannya tidak kita katakan sangat-sangat rawan bubble itu masuk. Apalagi nanti ada momentum-momentum besar, ada cengbeng, kemudian juga ada apa ini? Kita lihat ada festival apa itu, talent selebriti 2020 juga tidak dibatalkan, tapi tetap akan dijalankan. Ini banyak momentum orang-orang kumpul di bubble, ya, kumpul di bubble dan itu sangat rawan buat kita. Nah, berapa besar anggaran yang kita siapkan terkait dengan pengendalian mobilitas ini? Saya juga sangat berharap, biasanya terkadang kita selalu mengatakan walaupun anggaran ini sudah disediakan, terkadang pelaksanaan di bawahnya itu, pelaksanaan teknisnya itu sangat prosedural, sangat birokratik, sehingga terkadang sesuatu yang sudah ingin dipakai pada saat itu dan sangat mendesak, akhirnya terpaksa ditunda. Jadi mohon dengan hormat, karena kami tidak ada kewenangannya untuk mengeksekusi, yang ada kewenangan itu kawan-kawan eksekutif. Saya minta mulai hari ini kita berpikir bagaimana. Saya sepakat dengan Pak Ketua dan Pak Wakil Ketua tadi mengatakan masanya hanya 60 hari, pengadaannya itu bagaimana. Jangan sampai kata orang Bangka kita ini ada duit kita dibaca belanja. Jangan sampai itu. Begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya sangat berharap kepada seluruh kita yang hadir pada hari ini, mari kita bersuara yang sama tentang hal ini. Jangan pula kata si kok A, kata si kok B. Begitu. Kalau kami dari fraksi PDI Perjuangan, kami sangat mendukung Pak edaran dari Pak Sekda itu, karena Pak Sekda itu kan wakil Kemendagri yang ada di sini. Sehingga ketika mungkin kita dianjurkan untuk tidak keluar daerah dan sebagainya, ya mari sama-sama. Tujuannya apa? Yang pertama, kita menjadi contoh di masyarakat. Kita ada, pemerintah itu ada. Siapa pemerintah itu? Ya kita. Begitu. Sepakat dengan Pak Amri insentif Pak. Kita nggak tahu bagaimana ini. Saya pernah tanyakan tentang anggaran ini Pak. Apakah benar Pak sanggup Pak dengan kemarin saya beli satu box itu untuk masker itu harganya satu lembar itu 5.000, jadi isi 50 harganya 250, sementara di anggaran Bapak 150. Tapi mudah-mudahan ini mencukupi Pak ya. Yang kedua APD, alat pelindung diri. Nah, di sini 1.500.000. Kemarin saya dengar katanya APD itu hampir 2 jutaan.
Ya mudah-mudahan dengan anggaran yang ada ini cukuplah. Yang saya ingin mintakan kepada Dinas Kesehatan, sudah belum sosialisasi ke masyarakatnya melalui media, pertama melalui koran, terus melalui media-media massa. Yang penting kita bagaimana cara menenangkan masyarakat ini, jangan langsung fobia dengan kepanikan COVID-19. Bahwa COVID-19 ini bisa kita sembuhkan dengan tubuh kita sendiri. Ada dua hal yang harus kita lakukan dari pemerintah provinsi ini beserta kita. Pertama adalah tadi sudah sampaikan oleh Pak Wagub bahwa ini anggaran diminta ini karena bahwa yang masuk tempatnya banyak. Berarti kita harus melakukan tindakan pencegahan di tempat masuk. Nah di sini nggak ada anggaran. Tadi sudah sampaikan oleh Pak Dogi, oleh Pak Herman bahwa masuk di bandara itu harus ada. Buat apapun rumusannya, Pak Gubernur mau apapun edarannya, bahwa di bandara, di pelabuhan harus ada tindakan pencegahan. Beli alat ukur rapat suhu. Bandara harus ada petugasnya. Tadi ada 80 sudah sebutkan oleh Pak pimpinan Pak Amri, ada 80 ini, ada 80 itu. Menurut saya lebih baik anggaran itu kita buat juga untuk yang di bandara, di pelabuhan. Tindakan yang pertama, yang kedua adalah tindakan perawatan yang sudah masuk, yang sudah diawasi, yang sudah ada yang sudah dirawat dan mencari yang dia berhubungan gitu. Tentunya anggaran ini kurang, dan kalau keinginan pemerintah provinsi di Mei melakukan perubahan anggaran, saya setuju ini dimajukan dulu di perubahan Mei, tapi harus ganti. Mei itu harus perubahan anggaran. Kalau Mei tidak perubahan anggaran, betul karena teman-teman kita harus ke Juni atau Juli anggaran kita buat. Anggaran ini kecil Pak. Kalau sudah kena musibah, nggak akan miliaran, jadi habis uang kita untuk ini. Kalau memang benar-benar kita mau antisipasi ini atau mencegah ini, kita buat anggaran di sana. Bukan untuk kita, untuk kita semua. Jadi silakan Pak Wagub, ada beberapa pertanyaan tadi dari pimpinan, dari anggota, berapa ya. Silakan dijawab Pak Wagub. Ini adalah dan menyeluruh. Ini adalah di tingkat federal, jadi kami serahkan kepada mereka. Silakan mereka. Terima kasih Pak Wagub. Izin Pak. Terima kasih atas masukan-masukan maupun saran-saran yang disampaikan kepada kami para OPD atas tujuan baik dari kita semua untuk menanggulangi virus COVID ini yang ada di Provinsi Bangka Belitung. Saya jawab yang pertama dulu, nanti saya persilakan kepada teman-teman yang lain secara teknis untuk menjawabnya. Saya hanya memandu Pak pimpinan. Yang pertama secara umum dari Pak Amri. Dari Pak Amri, apakah anggaran ini bisa kita lakukan, misal petugas-petugas kita sudah bergerak selama ini, kita kasih insentif. Menurut hemat saya Pak, di dalam penganggaran ini kami punya prinsip istilahnya yang disebut dengan T6. Apa T6 itu? Pertama, kami menginginkan setiap anggaran yang kami keluarkan itu harus tepat sasaran. Tepat sasaran yang pertama. Yang kedua, kami menginginkan setiap anggaran yang kami keluarkan itu adalah tepat guna. Yang ketiga, anggaran yang kami keluarkan itu, kami sudah sepakat sama Bapak Beda dan Pak Kuda dan tim-tim yang lain, kami harus tepat waktu. T yang keempat, kami menginginkan itu tertib administrasi. Sementara T yang kelima, kami menginginkan itu tertib hukum. Sementara T yang keenam, kami ingin transparansi. Dengan berpedoman kepada T6 tersebut, maka kami dari pihak eksekutif atas izin Pak Wagub dan Pak Gubernur menerapkan dalam penggunaan anggaran itu harus berdasarkan 6T tersebut. Apa yang disampaikan Pak Amri ini baik tujuannya, tapi belum tentu benar pelaksanaannya. Sementara berdasarkan keputusan dari pusat, kita hanya 3 bulan sistem keuangan tersebut untuk penganggaran pencegahan virus corona ini tidak bisa berlaku surut.
Alhamdulillah saya didukung oleh Pak Amin kan itu. Tim mohon maaf Pak Amri, ini penjelasan dari kami. Kemudian yang kedua, kemudian untuk TNI Polri melibatkan mereka kurang lebih sebanyak 80 orang. Ini peruntukannya bagaimana? Sehingga pengeluaran di anggaran ini sangat banyak, uang makan, kemudian uang harian mereka. Di dalam diskusi yang sudah dilakukan kami waktu itu bersama Pak Gubernur dan unsur dari Forkopimda, bahwa kami akan menempatkan diatur oleh Pak Mikron selaku Ketua Gugus Tugas, kita membagi 10-10 setiap kabupaten kota, provinsi juga 10, gerakan kita lakukan secara masif. Jadi bukan 80 orang TNI Polri misalnya langsung Bangka Selatan 80 Polri, 80 TNI, tidak demikian. Tetapi kita bagi 10 diatur, demikian juga Tagana, demikian juga kita lakukan gerakan secara masif. Jadi selama 2 bulan itu berarti harus pencegahan, bukan 2 bulan harus melakukan semprotan apa, tetapi kalau bisa 4 hari itu sudah rampung kan, itu maunya kita. Selanjutnya, apakah dalam waktu 2 bulan ini Januari akan rampung misalnya gitu? Ya, kita menginginkan mudah-mudahan sampai 2 bulan bisa rampung Pak. Ini kan doa kita semua kan gitu kan. Tetapi sistem anggarannya nanti ini kan, kalau bisa tahu berlangsung seperti pertanyaan-pertanyaan dari bapak-bapak anggota Dewan Kehormatan yang lain tadi, bagaimana? Ya kita lihat tadi untuk kedepannya bagaimana. Tapi selama 2 bulan ini insya Allah kita akan bicara dulu selama 2 bulan ini sesuai dengan tertib hukum yang sudah ditentukan oleh secara nasional. Ini Pak Amri. Kemudian untuk Pak Doli, misalnya masukannya kami sangat terima kasih Pak Doli mengenai waktu tersebut juga kita pikirkan. Kita pikirkan itu selama 2 bulan ini 40 hari. Kemudian kalau terjadi hal-hal tidak diinginkan, tim akan bekerja lagi untuk memikirkan apa yang seperti dipikirkan oleh Pak Doli gitu ya. Tetapi untuk tertib administrasinya dan tertib hukumnya sesuai dengan ketentuan kita harus berpikir 60 hari. Kemudian untuk pencegahannya, mobilitasnya bagaimana? Ini insya Allah Pak kita sudah akan terapkan ini ya, kita di titik-titik rawan itu juga seperti di bandara itu KKP, mereka sudah melakukan deteksi dini juga Pak oleh pihak KKP Pak. Sendiri kesehatan pelabuhan, kantor kesehatan pelabuhan, mereka dengan cara mereka sendiri akan lakukan juga. Bahkan katanya di saat keluar itu mereka sudah ada monitor khusus untuk melihat apakah dengan infrared itu apakah suhu badan seseorang itu ketika lewat terdeteksi atau tidak. Jadi supaya pasiennya tidak kaget kalau mereka tet kekeningnya. Ada senat infrared yang gitu, ada khusus didatangi oleh Kementerian Kesehatan untuk pelabuhan kita di Pangkal Pinang. Sebelumnya alat itu ditempatkan di Belitung karena volume kedalaman di sana agak sedikit dibandingkan kita, maka alat ini dipindahkan ke Pangkal Pinang. Sementara untuk di sana cukup secara manual sudah dilakukan. Itu sebelum kegiatan ini kita lakukan itu sudah pertama-tama kali virus corona tanggal 13 Maret kita sudah lakukan untuk Kota Belitung. Ya, kemudian lagi terima kasih juga tentang ruang isolasi yang ditanyakan oleh Pak Doli. Ruang isolasi ini kami sudah menyiapkan bersama Pak Mul ini untuk rumah sakit umum daerah 16 kamar, sementara ya termasuk provinsi. Kemudian untuk KIM ada 30 kamar. Kondisi ruang isolasi yang kami data, tetapi ruang isolasi itu tidak berarti sudah seperti standar. Jadi tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh WHO. Nah, yang sudah standar itu yang sudah ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan, yaitu Rumah Sakit di Bati Hamzah, Rumah Sakit Soekarno, ini juga sudah ada yang standar, dan Rumah Sakit Bitung masih di Yudono, karena ini memang sudah dipersiapkan dari awal. Namun kami tentunya jika terjadi eskalasi, tentunya kami persiapkan rumah sakit rujukan untuk ditetapkan melalui SK Gubernur, ya, tidak ditetapkan dari pusat, karena pusat hanya menyetujui tadi. Ya. Untuk yang lain-lain tentunya kami persiapkan, bahkan edaran dari Dirjen Yankesnya untuk menyiapkan semua rumah sakit, dan yang rumah sakit yang ditunjuk
agar ditingkatkan minimal 3 kali lipat jumlah ruang isolasinya. Ini ada edarannya. Nah, jadi total yang kami sudah clearing seperti ini kita tetapkan sebenarnya berdasarkan SK Gubernur, kami tetapkan hanya 4. Pertama, rumah sakit provinsi. Kedua, di Bangka Selatan. Bangka Selatan itu sebenarnya kami sudah meninjau ada ruang NICU, neonatal ICU. Ruang NICU itu belum dipakai, ya. Tapi itu sangat representatif. Tinggal nambah beberapa alat. Nah, sudah kita tinjau, itu ada 3 kamar bisa diisi semua, dan sudah ada ruang perawatnya, ruang anterumnya tinggal disekat, sudah saya minta disiapkan. Sewaktu-waktu Bangka Selatan ada kasus dan kita sudah siapkan anggaran dari APBD itu 800 juta, bisa diklaimkan dari situ untuk pelayanannya. Kemudian dari Bangka Barat, ya kita tetapkan juga, karena yang jauh-jauh Pak. Jadi Bangka Selatan, Bangka Barat itu juga kita tetapkan. Terus Bangka Induk itu rumah sakit Eko Maulana Ali Pak. Karena rumah sakit itu agak jauh, lebih untuk ininya juga bagus, artinya tidak di tengah-tengah kota. Lantas tadi yang satu adalah rumah sakit provinsi. Nah, untuk second line sebenarnya rumah sakit umum provinsi mungkin nanti bisa dijelaskan Pak, sudah memasang tenda. Artinya sewaktu-waktu terjadi eskalasi, rumah sakit umum provinsi sudah siap untuk menampung dengan kondisi yang memang standarnya. Nanti silakan Pak Armi bisa, Pak Armi bisa menjelaskan. Lantas kantor kesehatan pelabuhan itu memiliki tenda juga. Bahkan tenda ini jauh lebih representatif untuk penanganan kasus-kasus seperti ini dan siap dipasang di rumah sakit provinsi jika terjadi eskalasi kasus. Nah, satu lagi adalah rumah sakit KIM, rumah sakit Kalbu Intan Medika, itu di lantai 5. Lantai 5-nya akan disiapkan, surat sudah masuk ke kita bahwa direktur rumah sakit, pemilik rumah sakitnya siap untuk menyiapkan 1 lantai untuk digunakan sebagai kamar isolasi yang sesuai standar. Kami sudah meninjau dengan Pak Armi juga, dan ini 30 bisa menampung 30 Pak, dan ini sesuai dengan standar yang ditetapkan. Jadi totalnya mungkin sekitar 4 lebih Pak, hampir 60-an kita siapkan kalau sama tenda-tendanya ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ketua, Pak Wakil dan anggota, Pak Wakil. Yang perlu diperjelas Pak Amri tadi itu Pak, karena itu dana dari DID. DID kita ini saya pertegas 43 miliar rupiah, dan itu akan di hold Pak, ditutup semua. Di 43 itu 22-nya kita ambil, dan rinciannya kalaupun nanti bertanya saya akan jelaskan apa saja yang 43. Tapi jelas ini sebenarnya DID. Jika tadi meskipun Pak Armi menyatakan kita optimis akan berakhir, Pak Dodi lebih berhati-hati lah Pak ya. Jika nanti 22 ini ternyata masih juga berlanjut yang tidak kita harapkan, maka sebetulnya bisa dilakukan proses yang kedua, bisa digunakan. Artinya izinkan kita untuk meng-hold atau menggunakan DID yang pada prioritas pertama, kecuali yang honor tidak boleh Pak. Saya tegaskan dengan sangat transparan, honor pengarah pelaksana yang pejabat tidak boleh dianggarkan, kecuali honor untuk petugas medis yang ekstra, bidan, dokter yang bertugas di masa itu boleh. Kalau petugas pengarah pejabat kita tidak boleh dianggarkan,
Karena ini katakanlah bagian dari tupoksi dan it has to be volunteer, tidak ditambahkan sebagai penambahan Pak. Jadi itu Pak saya tegaskan. Kemudian mengenai persoalan apakah yang dikatakan Pak Ardi boleh, dan itu boleh shortcut Pak. Jadi di dalam PMK kita menggunakan 2 surat Pak Ketua dan Wakil, ada surat Mendagri dan PMK dua-duanya dianggap benar Pak. Di dalam PMK ini jelas untuk kebutuhan rumah sakit termasuk yang Pak Ardi katakan membuat isolasi ruangan boleh tuju langsung. Jadi berkembangnya di lapangan Pak, berkembangnya di diskusi Pak Armi. Di Pak Armi ini Pak Amri, di Pak Armi itu di DID ada angka Pak. Di Pak Armi itu ada 7 miliar lebih. Jadi bisa. Jadi Pak Armi bisa menggeser itu. Saya langsung tadi karena Pak Amri juga tanya apakah di Pak Armi ini ada untuk DID kesehatan 7,320. Silakan diajukan oleh Pak. Jadi tidak menggunakan anggaran baru, hanya menukar Pak, digeser. Ketika Pak Amri memasukkan meskipun dalam berdiskusi kita, Bapak setuju maka dia akan disetujui. Begitu Pak ya. Ada uangnya di DID Pak, memang sudah dialokasikan. Nah kemudian apakah nanti juga yang dipertanyakan kalau mengenai anggaran, saya pikir ini sudah jelas Pak. Dan di dalam ketentuannya kalau DID tidak cukup menggunakan DAK bidang kesehatan, tapi mudah-mudahan DID-nya sudah cukup Pak. Dengan DID 43 ini nanti kita hold, kita pegang, kita tutup semua. Ini untuk berjaga-jaga, siapa tahu nanti dimasukkan Pak Dodi. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, dia tidak menjadi beban provinsi semua. Karena edaran ini berlaku untuk kabupaten kota. Kabupaten kota pun saya tadi mendapat telepon dari Pemda Bangka Pak, mereka sudah 38 miliar menganggarkan termasuk isolasi untuk rumah sakit Eko bangun. Jadi DID untuk Bapak itu sudah ditutup semua, sudah ditarik semua oleh Bupati Bangka, digunakan untuk berjaga-jaga corona. Sudah Pak, sudah dapat. Saya katakan nanti dia akan persetujuannya di kita. Jadi memang ini berharap segera diputuskan Pak Saifuddin dalam waktu yang terlalu lama. Kalaupun nanti dinamikanya berkembang maka kita ajukan kembali. Kita berharap tidak berdampak lama dan berlanjut lebih lama Pak. Tapi sekali lagi dari segi anggaran sah dilakukan dan sudah ada petunjuk, ada pedoman dengan nilai 43. Dan yang dimaksudkan audit tadi sebetulnya kita juga perlu koordinasi kabupaten kota Pak. Jangan sampai uang ini kita anggarkan kabupaten anggarkan juga, ini tidak efektif. Artinya uang ini yang 22 itu pagu tertinggi yang dianggarkan. Dan sekali lagi saya ulangi, untuk petugas medis boleh, untuk petugas pejabat yang memang tugasnya tidak dapat dianggarkan untuk diberikan honor. Demikian Pak Ketua. Terima kasih. Jadi pertama alokasi dana anggaran diambil dari ini, ya Pak ya. Kita kok, oke. Hari semua yang kemarin itu tidak dijalankan, itu Pak Ferry ya. Oke. Kemudian tinggal kita ambil dari 43M itu yang mana, oke. Nah, kemudian tadi diajukan 21, sekian, 21 M plus ini dibantarkan 30 lebih juta, 35, kemudian ditambah lagi ruang insentif, tetapi ada bantuan dari Kemenkes. Ada informasi dari bantuan dari Kemenkes 400 juta untuk ruang isolasi. Kita mengusulkan 800 dari Parmi yang diminta Pak Ketua pakai surat. Oke, itu suratnya sekian. Oke, ada itu yang jelas. Caranya di hold. Berikutnya, saya lebih condong sekali lagi. Ini kan dua apa namanya usulan, Bang Riba. Satu dari Satgas, satu dari kesehatan. Tetapi dari kesehatan Pak kembali insentif untuk tenaga perawatnya nggak ada. Kok kita nggak mempertimbangkan hal itu? Ya kan? Akhirnya tidak ada reward replacement-nya. Nanti perawat itu nyerah semuanya. Ngapain saya dimasukkan untuk menekel yang pasien suspek corona? Lebih mereka handle yang lainnya. Ini penting Pak, di mana-mana. Ya kan? Kok yang tackle Satgas saja ada insentifnya, baik perjalanan dinas, dan sebagainya. Tapi kok teman-teman yang ada di ring 1 nantinya itu kita siapkan. Nah ini mohon juga. Jadi selain itu kita enggak masukkan aja berapa misalkan. Apa kita lebih 3 juta misalkan. Masalah pemanfaatannya nanti itu kan ada soal. Yang penting ada anggarannya. Jadi kalau kita perlukan pertama itu adalah
bagaimana kita mencegah itu masuk, karena kita ini merupakan daerah kepulauan. Kita punya lapangan banyak udara yang memang masuk tiap hari, kita punya laut itu yang kurang terkontrol sampai hari ini ya masuknya. Ini perlu sekali bahwa provinsi ini berkoordinasi dengan kabupaten kota bagaimana penanganan secara efektif, karena kita tahu bahwa kalau penanganan secara efektif tentu anggarannya pun lebih efektif ya, lebih efektif berarti lebih efisien. Jadi yang pertama. Yang kedua, sedikit saya menyorot dari anggarannya ya. Kalau rapat pada hari ini kita sebut adalah menggeserkan anggaran, Pak Ketua, sebelum pendahuluan. Ini perlu dibahas, belum bisa cair langsung gitu ya. Ini kan hanya menggeserkan. Kalau kita mau menggeserkan suatu anggaran, berarti ada penggeseran dari A ke B. Itu porsinya harus jelas. Ya, walaupun kita bicara COVID-19, kami setuju bahwa pola itu diadakan untuk menangani di COVID-19-nya. Tapi ini juga perlu dicari di mana. Walaupun kita tahu DID itu yang digeser tadi, saya lihat bahwa di dalam 400 juta yang dibilang dari kesehatan tadi itu juga belum jelas tadi Pak Ketua. Ada dua opsi tadi saya lihat. Pertama ada, tapi kedua tidak ada lagi. Berarti 22 miliar yang dimaksudkan tadi itu tidak jelas tadi di 800 tambah tadi. Jadi tolong, kalau memang ada di 800 itu anggaran yang disiapkan oleh rumah sakit di dalam hal ini untuk mengisolasi seluruh produk ini juga harus jelas ya. Sehingga apa? Sehingga dana sisa yang dibuat ini jelas. Pertama kami ingin minta paparan penggeseran anggaran itu yang mana-mana kemana larinya. Karena kami harus tahu bahwa kami masuk juga di katakanlah belum mengikuti anggaran yang pernah dibahas itu, sehingga turunan penggeseran itu tidak jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat bahwa pembelian barang ini sangat-sangat bahaya Pak Ketua. Sebahaya apa? Bahaya ini ya. Jadi gini Pak Ketua, kalau kita beli barang dalam keadaan yang tidak normal seperti sekarang ini ya, kita lihat bahwa alat pengukur suhu itu kemarin ya, ini anggaran tadi saya lihat 2,5 juta. Saya di sini ya. Kemarin kami di Pramuka iseng itu dapat juta. Ini perlu dibentuk tim. Ya, yang nama tim ini adalah tim anggaran ya, yang mengatakan harga itu. Sehingga harga yang dimaksudkan nanti pada saat eksekutif mengadakan seluruh proses itu tidak salah. Karena apa? Karena pengadaan ini ada dua. Kalau kita lihat di e-katalog ya, saya pikir di asumsi Bapak ini banyak ya e-katalognya. Kalau di e-katalog itu dalam keadaan normal, saya nggak lihat ya apa-apa yang ada di e-katalog ya, elektronik katalog itu berarti harganya Bapak tidak boleh melebihi harga yang ada di e-katalog. Yang pertama. Kedua, kalau ini dikatakan bencana nasional dan dimasukkan kita sebagai bencana daerah, Pak Gubernur harus bikin surat bahwa ini bencana daerah. Kalau ini sudah dikatakan bencana daerah, berarti tim ini bisa bekerja mengatakan bahwa proses anggaran itu bisa dihitung sesuai dengan kondisi lapangannya, itu bisa dibentuk ya. Jadi harga yang tidak normal ini hati-hati ya, hati-hati sekali ya untuk menetapkan suatu harga. Karena BPK itu menanya, ini barang harga ini berapa? Itu sekilo 2.000. Nah, 2.000. Tetapi kenapa dibeli 3.000? Berarti ada kerugian negara 1.000 rupiah per biji. Itu kan seperti itu. Nah, proses inilah yang harus diikuti. Ketiga itu kalau kita mengatakan ini juga ada, tidak bisa juga dibeli langsung. Kalau pakai e-katalog itu boleh dibeli langsung. Nah, itu proses adalah lewat yang namanya elektronik katalog. Tetapi kalau tidak ada di e-katalog, itu harus ada surat bencana nasional tadi yang bisa dilakukan langsung. Kalau mengikuti proses lelang itu makan waktu berapa hari? Ya ini, kemudian kita lihat bahwa penggeseran anggaran ini itu nantinya menyebabkan di RAPBD perubahan. Kami ada kekhawatiran di dalam hal ini, di RAPBD perubahan ini kapan nantinya? Sedangkan eksekutif sampai hari ini kan belum ada, katakanlah ini mengantarkan bahwa perubahannya ada. Ini dicairkan pada waktu RAPBD perubahan loh. Apa mungkin berani DPRD mencairkan bahwa mendahului perubahan ini? Saya pikir tanda tanya masih. Kalau memang misalnya 24 hari, saya ingin menyampaikan begitu banyak orang muda datang ke Bangka Belitung ini, tentu siapa yang bisa mengatakan bahwa itu aman, Pak?
Maka dari situ, siapa yang kita lakukan, kita memang sangat perlu. Dan berkaitan dengan Pak Agung sampaikan tadi, saya menghormati dari itu betul. Tetapi Pak, di dalam kita punya payung hukum yang sudah digarisbawahi oleh Pak Presiden, ya, melalui Menteri Keuangan sudah jelas-jelas menyampaikan bisa itu Pak dilakukan. Dan saya yakin kawan-kawan eksekutif sudah bisa melakukan itu. Memang harga patokannya kita tahu itu berubah-ubah drastis, tapi saya yakin teman-teman bisa untuk melakukan itu. Dan segera-segera mungkin untuk melakukan itu Pak. Ini kita tidak main-main dengan COVID-19 ini, maksud saya, marilah bersama-sama kita menjaga ini Pak. Ya, ketika saya datang hari ini bisa ke DPRD saja pagi-pagi, sudah lama surat dari Pak Sekda agak anjuran begini begitu, tapi faktanya bisa di DPRD sendiri hari ini Pak nggak ada. Harapan saya, kita tidak mendoakan orang ada kejadian ini yang menimpa COVID positif di 19. Tetapi kalau ada terjadi Pak, jangan sampai rumah sakit menolak, itu aja Pak harapan. Kalau sampai misalnya ada yang menolak itu bahaya sekali. Hari ini percuma aja kita rapat-rapat aja ngomong banyak uang. Karena di beberapa rumah sakit Pak, khususnya di Jakarta itu banyak yang menolak. Jadi kesimpulannya bahwa ya kita setuju untuk anggaran ini dialihkan ya ke kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi permasalahan dunia. Ini bukan masalah lokal, sudah masalah dunia. Ya, yang kedua, jadi itu Pak, tinggal kita hitung saja berapa kira-kira kekurangannya. Akhirnya kita ini aja patoknya berapa. Jangan nanti kita serahkan atau berlebih. Akhirnya patokannya berapa Pak? Tadi angka awal 21, 934, 650, 844. Kemudian dikurangi 3.800 untuk petugas. Sepakat ya Pak? Jadi pejabat tidak boleh. Jadi angka itu ditambah yang segera disepakati oleh Pak Armi, 800 total kita 22 699 250 844 23 20. Nah kalau 22 700 Pak Ketua dan Pak Amri berarti ada slot 300 juta Pak. Apakah cukup 300 juta 2 bulan untuk medis yang begitu banyak Pak? Totalnya berarti 22 700 per bulan tadi menjadi 23 miliar 200 juta rupiah. Sudah termasuk usulan dari Pak Sudah. 500 kita siapkan untuk petugas medis, termasuk juga petugas pengawal harga barang yang Pak Agung tadi. Karena harga barang kita sudah ngomong dengan Pak Hajati, pembelian barang itu dikawal petugas kejaksaan dan BPKB. Jadi totalnya Bapak Ibu anggota DPRD bahwa untuk penanganan yang namanya virus corona di Bangka Belitung, antisipasinya itu totalnya 23 miliar 200 juta rupiah dengan catatan diambil dari dana DID dan juga ada karena suratnya ini masih diusulkan nanti dari rumah sakit, berarti tidak menambah, hanya sifatnya take over saja. Sebelum diputuskan, nanti kami berdiskusi juga sama Pak Peri sebagai usulan dari Pak Agung dengan Pak Dirjen, kemudian juga Pak Agung. Harga barang ini, saya cek juga di Jakarta, fluktuatifnya luar biasa Pak. Bagaimana kalau kita bulatkan, mohon izin Pak pimpinan, dari 23 di 25 jadikan 25 Pak. Sementara untuk penentuan pembelian seperti kata Pak Agung tadi, kita melibatkan pihak kajian. Siap. Itu untuk cek lapangan kita terjadi. Bila perlu bersama unsur pimpinan. Oh itu pasti itu Pak. Jadi karena tidak jelas masalah harga ini dan mereka sudah ada komitmen juga bahwa nanti akan melibatkan kejaksaan dan BPK untuk dalam pembelian barang ini, asal tidak ada nanti dikhawatirkan takut ada masalah hukum kemudian tadi. Ya, mereka ini mengusulkan 25 M. Pertama, catatan kita tolong Pak Wagub bahwa kita minta semua di pintu-pintu masuk Pulau Bangka Belitung itu kita minta sudah ada juga petugas-petugas yang untuk mengecek. Jadi Pak, kita minta nanti kita punya 2 bandara, ya, kita punya berapa pelabuhan. Kita minta itu segera Pak. Jangan kita sepro aja, tapi kita punya, maka kita minta nanti teknisnya silakan atur. Nama tim apa tuh, Pak? Gugus tugas itu, maka kita minta di situ nanti para teman-teman yang melakukan itu yang akan mendapat honor Pak. Jadi untuk relawan
membantu, misalnya kata Bapak tadi, misalnya di pelabuhan Pangandaran, rata-rata jumlah yang masuk dari pelabuhan itu berapa? 100, berarti kita butuh tugas berapa? Artinya kita minta Pak, mulai ini disahkan, mulai hari ini semua tugas sudah ada. Jadi kita sepakat Pak ya, karena harga tidak menentu Pak Mul, ya permintaan Pak Wagub pada Pak Mul itu 25 miliar ya. Jadi Bapak Ibu setuju semua ya? Setuju ya? Setuju. Oke, bismillah. Maka sudah setuju dengan angka 25M dengan catatan untuk pembelian barang melibatkan pihak kejaksaan maupun pihak BPKB ya. Oke itu Pak ya, saya rasa maka saya dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, maka rapat banggar ini kami nyatakan tutup. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.